Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi PTI malam ini atau pengantar teknologi informasi, kita masuk ke pertemuan yang ke-12 ya. Kita masih ada 2 kali pertemuan lagi ya sampai pertemuan ke-14. Nah, untuk materi malam ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengenai intranet ya, intranet, extranet dan sistem informasi. Oke, yang pertama adalah sekarang mengenai intranet dan extranet. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang internet, nah sekarang kita ke intranet. Jadi apa sebenarnya sih intranet? Nah, intranet itu adalah private network ya, atau jaringan pribadi atau jaringan privat yang dibangun berdasarkan teknologi internet yang di dalamnya terdapat basis arsitektur berupa aplikasi web dan teknologi komunikasi data. Jadi intranet ini juga menggunakan protokol internet ya, yaitu TCP/IP untuk membagi informasi rahasia perusahaan ya atau operasi di dalam perusahaan kepada karyawannya. Nah, jadi intranet itu versi pribadi dari jaringan internet ya. Nah, intranet itu jadi jaringan internal tadi ya, atau jaringan privat atau private network yang menggunakan internet. Nah, seperti itu ya. Contohnya jaringan di dalam suatu perusahaan atau suatu jaringan di dalam kampus. Jadi tujuannya intranet ini dibuat untuk memudahkan akses informasi dari perusahaan ya, dari suatu perusahaan untuk membuat informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh karyawan. Atau misalkan di suatu kampus yang informasinya juga dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Nah, intranet tadi menggunakan protokol TCP/IP dan aplikasi internet. Intranet digunakan untuk mendistribusikan aplikasi perusahaan sehingga kita tidak perlu menginstalnya satu persatu. Nah, untuk dari segi keamanannya intranet yaitu ada dari segi keamanannya intranet ini yang pertama yaitu dengan menggunakan public key security. Yang kedua dengan menggunakan firewall, lalu dengan menggunakan Azure Pipeline. Nah, untuk public key security terbagi menjadi dua ya. Ada dengan menggunakan encryption dan digital certificates. Nah, untuk encryption ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkodekan data ya sedemikian rupa sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa harus didekripsi terlebih dahulu. Nah, dekripsi ini merupakan kebalikan dari proses enkripsi ya. Jadi enkripsi itu sebenarnya dia berasal dari bahasa Yunani yaitu asal katanya kriptos ya, artinya tersembunyi atau rahasia. Jadi tadi ya datanya dikodekan sedemikian rupa ya sehingga keamanan informasinya dapat terjaga, di-encrypt, dan kalau misalkan harus ini supaya bisa kebaca harus di-decrypt. Yang kedua yaitu digital certificates ya. Digital certificates ini semacam pengaman yang digunakan untuk memastikan hanya yang berhak yang bisa melakukan upload data. Nah, seperti itu. Lalu keamanan internet yang selanjutnya adalah firewall. Firewall ya, mungkin yang suka dengan network atau jaringan sudah pernah mendengar istilah firewall. Firewall ini adalah sebuah sistem ya atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Firewall atau tembok api ya kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, jadi firewall ini dia juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah nanti akan diizinkan untuk melewati lalu lintas jaringan tersebut. Nah, jadi secara umum fungsi firewall ini yang pertama adalah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas di dalam jaringan. Lalu dia akan melakukan autentikasi terhadap akses, melindungi sumber daya di dalam jaringan di dalam jaringan private network, dan mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator.
Nah, itu firewall. Lalu yang selanjutnya adalah Azure Pipeline ya, keamanan internet yang selanjutnya. Azure Pipeline ini, jadi apabila suatu perusahaan menggunakan Azure Pipeline ini untuk keamanan tinggi ya, memeriksa permintaan akan data, kemudian menentukan apakah permintaan itu valid atau tidak. Nah, jadi sebenarnya apa saja nih keuntungan dari penggunaan intranet? Nah, di sini nggak ada ya. Keuntungan dari penggunaan intranet, ya, keuntungan yang bisa kita peroleh dengan menggunakan intranet atau private network ini adalah yang pertama dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, ya, artinya bisa membantu karyawan atau pegawai dari suatu organisasi untuk mencari atau menampilkan informasi yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun tanggung jawab di informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah extranet. Nah, extranet itu apabila ketika bagian dari intranet diakses oleh pelanggan dan yang lainnya di luar bisnis dan menjadi bagian dari sebuah extranet. Nah, extranet ya. Nah, jadi extranet dia juga jaringan pribadi atau private network yang menggunakan protokol internet juga dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada bisa kepada suppliernya, penyalur, atau kepada penjualnya, vendornya, atau kepada mitranya atau partnernya dan kepada customernya atau pelanggannya. Jadi extranet ini dia sebenarnya juga merupakan sebagai intranet sebuah perusahaan yang dilebarkan ya bagi user yang ada di luar perusahaan gitu. Jadi hampir kalau intranet kan hanya untuk internal perusahaan aja yang menggunakannya, pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut saja yang bisa menggunakannya dan informasinya tidak bagi keluar. Nah, kalau extranet dia juga private network tapi dia di sini bisa user yang menggunakannya itu bisa user yang ada di luar perusahaannya, misalnya tadi dia membagi informasinya tapi secara aman ya kepada suppliernya atau kepada vendornya atau kepada partnernya atau kepada customernya. Nah, itu extranet. Nah, perusahaan yang membangun extranet dapat bertukar data nih. Data dengan volume yang besar ya, dengan jumlah yang banyak, yaitu dengan menggunakan Electronic Data Interchange ya atau EDI dan berkolaborasi dengan perusahaan lain dalam suatu jaringan kerjasama. Jadi extranet ini secara umum bisa diartikan sebagai suatu jaringan yang menghubungkan antara mitra-mitra bisnis melalui internet atau dapat diartikan sebagai jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan internet antara perusahaan-perusahaan yang bekerja sama. Tapi antar perusahaan yang bekerja sama dengan dia saja ya, misalkan tadi dengan mitranya, vendornya. Nah, tujuan dari extranet ini adalah untuk menggalang kerjasama ya, atau kolaborasi antara mitra-mitra bisnisnya. Jadi extranet ini dibuka untuk menyuplai, untuk supplier, penyalur, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya. Ya, tapi ditutup untuk masyarakat umum. Jadi dia hanya dengan mitra bisnis yang memang sudah kerjasama dengan perusahaan tersebut. Nah, yang bisa mengakses jaringannya. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe dari extranet. Nah, ada 3 nih. Satu perusahaan, extranet industri, joint venture ya. Jadi maksudnya tipe-tipe extranet ini yang pertama berdasarkan rekan bisnisnya yang terlibat ya. Yang pertama, satu perusahaan ini artinya perusahaan dan dealernya atau perusahaan dan pelanggannya atau perusahaan dengan suppliernya. Nah, biasanya ini dipusatkan pada satu perusahaan. Nah, kalau extranet industri berarti beberapa industri bergabung membuat extranet yang berguna untuk mereka, itu extranet industri. Nah, kalau joint venture atau mitra bisnis, yaitu beberapa mitra bisnis bergabung untuk membentuk extranet yang digunakan sebagai alat untuk berkolaborasi dan juga untuk berkomunikasi.
Nah, lalu ada portal informasi perusahaan atau Enterprise Information Portal. Portal perusahaan ya, atau pusat informasi perusahaan ini isinya adalah kerangka kerja untuk mengintegrasikan informasi orang dan proses melintasi batas organisasi dengan cara yang mirip dengan portal web. Nah, portal perusahaan ya. Jadi biasanya web suatu perusahaan. Lalu ada mobile internet ya. Mobile internet yang dilakukan secara mobile. Nah, sebelum masuk ke sistem informasi, jadi sebenarnya apa perbedaan dari internet dan intranet? Nah, internal network atau intranet tadi ya, sebenarnya itu pengertiannya sama dengan internet ya, yaitu sebuah jaringan komunikasi yang bisa menghubungkan beberapa komputer ya. Sama sebenarnya pengertiannya. Tapi perbedaannya antara internet dan extranet, perbedaannya adalah terletak pada jangkauannya yang bisa dijangkau oleh jaringan intranet. Kalau intranet itu jangkauannya hanya di dalam suatu tempat saja ya, di dalam suatu perusahaan saja, tidak secara luas atau tidak secara umum. Kalau internet di jaringannya itu jaringan global, secara luas bisa diakses secara umum. Nah, kalau extranet tadi gimana? Kalau jaringan extranet. Jaringan extranet itu jaringan pada suatu perusahaan ya, tapi dia bisa dipublikasikan kepada mitra bisnisnya ya. Tadi misalnya kepada suppliernya atau vendornya, penjualnya dan mitranya atau partnernya atau pelanggannya. Nah, jadi pada dasarnya perbedaan antara internet, intranet dan extranet itu terletak pada titik jangkauannya yang bisa dijangkau oleh masing-masing jaringan. Jadi perbedaannya itu terletak pada titik jangkauannya ya. Kalau internet dia bisa dijangkau secara luas, secara umum, global ya, bisa diakses di seluruh dunia. Kalau intranet hanya bisa diakses oleh satu tempat dalam satu perusahaan saja dan hanya pegawai internal yang ada di perusahaan itu saja yang bisa mengaksesnya. Kalau extranet bisa diakses oleh pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut dan juga dengan mitra bisnisnya yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi seperti itu ya perbedaannya ya. Paham ya kira-kira perbedaan, misalkan nanti ada pertanyaan apakah perbedaan dari extranet, intranet dan internet, coba jelaskan. Nah, jawabannya seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut ke sistem informasi atau information system. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi merupakan suatu sistem ya untuk memproses informasi secara luas ya, yang digunakan oleh komputer dan pengaplikasiannya terhadap teknologi lainnya yang saling terkait. Ya. Dengan adanya sistem informasi, maka si user bisa mengetahui informasi-informasi apa saja sih yang dimiliki, yang ada di dalam tersebut. Nah, di dalam sistem informasi tersebut, nah ada beberapa jenis dari sistem informasi ya. Ada sistem informasi manajemen, ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi geografis, sistem informasi bisnis. Nah, dari macam-macam jenis sistem informasi tadi itu mempunyai tujuan dan fungsi dan juga fungsi sistem informasi yang berbeda-beda. Nah, lalu karakteristik sistem informasi fungsional ya. Nah, terdiri dari beberapa subsistem, sistem informasi independen, sistem informasi fungsional berhubungan satu sama lain, dan sistem informasi fungsional berhubungan dengan lingkungan. Nah, tadi contoh dari sistem informasi tadi banyak ya jenisnya. Ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Nah, untuk SIM itu sendiri atau sistem informasi manajemen, ada yang tahu? Sistem informasi manajemen ini sebuah aplikasi dari sistem informasi yang digunakan dalam ruang lingkup manajemen.
biasanya menyediakan informasi rutin kepada manajer dan pada area fungsional ya. Nah, apa saja yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen atau dari SIM? Nah, yang dihasilkan itu adalah yang pertama adalah rutin ya, rutin atau schedule report ya. Schedule report atau rutin ini laporan yang dibuat secara berkala ya, atau pada jadwal yang telah ditetapkan. Misalkan harian kah atau mingguan kah atau bulanan kah. Nah, selanjutnya ada hasil dari SIM yaitu demand report atau ad hoc. Nah, demand report ini laporan yang dibuat untuk memberikan informasi tertentu atas permintaan seseorang. Nah, lalu ada exception report, yaitu laporan yang dibuat secara otomatis ketika situasi mendadak ya atau memerlukan tindakan manajemen. Nah, di dalam SIM ada yang namanya Transaction Processing Information System atau TPS. Nah, TPS ini dirancang untuk mencatat dan menyimpan data yang menjabarkan setiap peristiwa bisnis yang terjadi. Di dalam TPS ini, prosesnya ada dua, yaitu secara batch processing dan secara online processing. Nah, kalau secara batch processing ini, data yang dimasukkan akan dihimpun terlebih dahulu menjadi satu kelompok, lalu kemudian baru akan dimasukkan ke dalam database. Nah, nanti data yang dikelompokkan ini akan dicek ulang dan disortir sebelum dikirim ke database ya. Misalkan ada data yang tidak valid, maka datanya akan dimasukkan ke dalam error report. Nah, untuk proses yang menggunakan batch processing ini biasanya ditujukan untuk aplikasi yang memiliki jumlah transaksi yang besar. Itu batch processing, jadi datanya akan dikelompokkan dulu. Nah, kalau online processing lebih ditujukan untuk pengolahan data yang memerlukan suatu tingkat transaksi dengan kecepatan tinggi karena kebutuhan informasi yang harus segera diperoleh pada saat itu juga, yaitu online ya. Jadi datanya harus pada saat itu juga langsung diproses. Kalau batch datanya dihimpun dulu atau dikelompokkan dulu. Contohnya transaksi online, kalau yang online processing. Nah, lalu beberapa tugas ya atau modul yang ada dalam TPS tadi ya, TPS, Transaction Processing Information System. Yang pertama ada order processing, yaitu order pemesanan ya, pemrosesan pemesanan. Lalu ada ledger atau buku besar, yaitu untuk mencatat data. Lalu ada accounts payable dan receivable, yaitu untuk mengelola hutang piutang. Nah, selanjutnya ada untuk inventory manajemen, receiving dan shipping of goods, yaitu untuk manajemen persediaan, pengiriman dan penerimaan barang. Dan bisa juga untuk tugas TPS ini untuk payroll ya, untuk menangani penggajian, atau bisa juga untuk periodic report dan statement, menyediakan laporan periodik. Oke, sepertinya untuk malam ini sampai sini saja materinya ya. Nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 13 dan pertemuan 14. Oke, terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.